Shalom. Nama Tone ini. Kami dari kelompok 1 kelas A akan bercerita tentang 3 filsuf yang berpengaruh dalam dunia perfilsafatan. Yang pertama adalah Socrates. Nah, kalau berbicara tentang Socrates, maka tidak ada yang tahu persis kapan Socrates dilahirkan. Yang jelas ialah bahwa pada tahun 399 ia dijatuhi hukuman mati. Nah, pada saat itu ia berusia 70 tahun. Maka kemungkinan ia dilahirkan pada tahun kurang lebih 470 sebelum Masehi. Dan Socrates pun kemungkinan berasal dari keluarga yang kaya, kemudian menjadi miskin. Socrates juga pastinya mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, Socrates adalah seorang yang penuh misteri dan keanehan. Socrates pun dianggap sebagai lalat yang mengganggu masyarakat Athena. Tapi begitu, justru Socrateslah yang paling bijaksana. Socrates tidak pernah meninggalkan catatan yang bisa dilacak generasi setelahnya. Namun, pengaruh dari pemikiran Socrates sungguh mengesankan. Socrates juga seorang yang rendah hati sehingga ia tidak mau disebut sebagai guru, walaupun banyak orang yang menyebut dia guru. Dia selalu berfilsafat atau mengemukakan pemikiran di tempat yang banyak orang, dan dia tidak mau menerima bayaran. Berbeda dengan filsuf yang lainnya, karena menurut Socrates, maksud dan tujuan dari ajarannya bukan untuk meyakinkan orang lain mengikuti dia, tetapi untuk mendorong orang supaya mengetahui dan menyadari sendiri. Socrates juga menentang relativisme dari kaum sofis, sebab ia yakin bahwa ada kebenaran yang objektif. Menurut Socrates, semua orang mengetahui sesuatu, sehingga melalui sistem tanya-jawab atau dialektika akan membantu mengungkapkan kebenaran dan pengetahuan dari diri seseorang. Cara Socrates berfilsafat juga digambarkan sebagai bidan yang mengeluarkan bayi dalam proses persalinan. Artinya, di saat Socrates berfilsafat, ia juga membantu untuk mengeluarkan pengetahuan dari pikiran seseorang. Jadi, cara Socrates berfilsafat dengan menggunakan cara dialektika, itu artinya ia menarik pikiran seseorang melalui percakapan. Hal ini juga sama ketika Yesus mengajar, di mana Yesus juga memakai sistem tanya-jawab. Jadi inti dari pengajaran Socrates adalah keutamaan adalah pengetahuan. Keutamaan di bidang hidup baik tentu menjadikan orang dapat hidup baik. Nah, hidup baik berarti mempraktekkan pengetahuannya tentang hidup baik itu. Jadi, baik dan jahat itu dikaitkan dengan soal pengetahuan, bukan dengan kemauan manusia. Jadi, keutamaan yang berpatokan pada pengetahuan adalah puncak atau apa yang membuat bahagia. Yang terakhir, menurut Socrates, jika seseorang memiliki pengetahuan, maka akan menjamin hidup yang lebih baik. Akhir hidup Socrates. Nah, Socrates dianggap sebagai orang yang berbahaya karena menolak kepercayaan orang Athena pada dewa, serta juga menentang kaum sofis yang membisniskan pengetahuan. Jadi, pada tahun 399 sebelum Masehi, filsuf Socrates diadili di hadapan juri Athena dengan tuduhan ia menghancurkan anak-anak muda Athena dengan gagasan pemikirannya, sehingga dengan jumlah voting 280 suara yang menyatakan ia bersalah dan 220 suara yang menyatakan ia tidak bersalah, sehingga akhirnya Socrates menempuh hukuman dengan meminum racun. Nah, di saat Socrates mau menjalani hukumannya, ia meyakini bahwa hukum seberapapun buruknya harus tetap ditaati. Sekian tentang Socrates, dan akan dilanjutkan tentang apa? Kandi berbicara tentang apa? Plato. Oke, silakan Plato. Plato dilahirkan di lingkungan keluarga bangsawan kota Athena. Plato ini dia sangat menyukai Socrates. Socrates merupakan seorang filsuf yang
menentang ajaran kaum sofis, sehingga pemikiran Plato itu sangat dipengaruhi oleh gurunya, yaitu Sokrates. Plato sendiri memiliki bakat, yaitu untuk menjadi pengarang. Plato sudah membuat 24 dialog yang dianggap sebagai kesusastraan dunia. Plato juga selalu mengadakan percakapan dengan warga Athena pada waktu itu untuk pemikiran-pemikirannya. Pada tahun 387 sebelum Masehi, Plato mendirikan sekolah filsafat yang disebut sebagai Akademia. Nah, tujuan dia mendirikan sekolah tersebut yaitu untuk memberikan pendidikan yang intensif dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Salah satu pemikiran Plato yang terkenal adalah pandangannya mengenai realitas. Menurut Plato, realitas seluruhnya terbagi atas dua dunia. Dunia yang terbuka bagi rasio dan dunia yang hanya terbuka bagi panca indera. Dunia pertama terdiri atas ide-ide dan dunia berikutnya ialah dunia jasmani. Pemikiran Plato tersebut berhasil mendamaikan pertentangan antara pemikiran Herakleitos dengan Parmenides. Herakleitos hanya mau mengakui gerak dan menolak segala gagasan tentang perhentian, sedangkan Parmenides hanya mau mengakui perhentian saja dan menolak gagasan tentang gerak. Plato menjembatani pertentangan itu dengan pemikirannya yang tetap, yang tidak berubah, yang kekal. Itu disebut dengan ide. Menurutnya, hakikat dan esensi bukan hanya sebuah sebutan, tetapi memiliki kenyataan yang lepas daripada sesuatu yang berada secara konkret yang disebut ide. Ide ini nyata dalam dunia-dunia ide. Seperti seluruh barang yang dihasilkan oleh dunia hanya merupakan kopi dari ide, sedangkan barang tersebut tidak akan pernah sempurna bentuk asli atau dalam dunia mengenai barang. Oke, sekarang kita akan masuk dalam Aphrodite Pandemus, yaitu cinta. Plato membagi cinta dalam 3 jenis. Yang pertama, cinta eros, yaitu cinta jasmani. Cinta yang paling dasar di mana cinta ini hanya ketertarikan pada fisik, hasrat ingin memiliki dan mencari objek keindahan untuk memperoleh kekuasaan. Tingkat kedua yaitu pilihan atau cinta persahabatan. Cinta yang didorong oleh ketulusan hati semata-mata demi kesenangan orang lain. Cinta ini tidak memandang jenis kelamin. Dan yang terakhir, cinta agape. Ini merupakan level cinta yang paling tertinggi. Cinta yang bukan saja untuk ketertarikan fisik, tidak ada hasrat seksual dan hasrat ingin memiliki. Plato mengatakan cinta adalah kegilaan, dan orang yang sedang jatuh cinta adalah orang gila. Ada 2 jenis kegilaan. Pertama, kegilaan karena sakit jiwa. Kedua, kegilaan ilahiyah yang membuat seseorang berbeda dari perilaku orang dalam keseharian yang dianggap normal. Sekarang ke cinta erotik. Fokus cinta ini adalah kesenangan jasmania, mencari yang indah untuk mencari kesenangan fisik. Cinta ini paling dasar dan tidak boleh berhenti di tahap ini. Jika berhenti di tahap ini, cinta akan menjadi racun dan bisa merusak keduanya. Ciri-ciri dari cinta ini adalah seseorang akan menjadi korban perasaannya sendiri. Orang ini menjadi budak kesenangan orang yang mencintai maupun yang dicintai. Orang ini akan patuh dan sesuai apa mau orang yang dicintainya. Kalau anak muda zaman sekarang bilang bucin. Yang terakhir, mengalahkan keinginan sendiri demi orang yang dicintainya, dan cinta ini akan mengabaikan
kebaikan orang lain seperti keluarga, persahabatan, orang tua, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu Aphrodite Urania, yaitu cinta yang sudah naik kelas, naik level. Bukan lagi cinta akan fisik, tetapi sudah melihat rohani. Cinta yang mencerdaskan, dengan motivasi, dengan punya pacar, kamu bisa lebih banyak membaca. Kemudian muncul istilah platonic love, yaitu cinta yang tanpa hasrat jasmania, tidak butuh alasan, meski terpisah secara fisik, namun cintanya tetap ada. Cinta abadi yang bilang. Cinta tanpa ketertarikan emosional, sebab jika ada ketertarikan emosional akan muncul rasa takut kehilangan. Lahir harapan-harapan, dan harapan itulah sumber dari segala kekecewaan dan kesedihan. Nah, tapi menurut Plato, ketika orang sedang dalam masa jatuh cinta begitu, ada baiknya bahwa tidak perlu diungkapkan perasaan tersebut. Kalau menurut saudara, kemana? Menurut saya setuju dengan pendapat Plato bahwa lebih baik cinta dalam diam atau tidak perlu diungkapkan. Kalau dari sisi perempuan, biasanya tuh perempuan tunggu untuk dari sisi laki-lakinya yang mengungkapkan, baru perempuannya kalau terbuka. Dan saya juga setuju bahwa tidak semua cinta atau perasaan itu baik untuk diungkapkan. Bisa saja mendapatkan feedback atau dapat balasan yang sama, tapi bisa juga tidak. Jadi kalau masih dalam tahap sekedar suka atau baru istilahnya cinta pandangan pertama atau apapun itu, mending tahan dan tidak perlu diungkapkan dulu. Dan semuanya itu tergantung dari kondisi dan situasi yang ada juga. Itu menurut saya. Karena kalau Kak? Kalau menurut saya, cinta itu sebenarnya harus diungkapkan. Kalau tidak diungkapkan, maka seseorang akan mengalami tekanan batinnya atau beban ketika dia tidak mengungkapkan rasa ketertarikan itu kepada lawan jenisnya. Jadi banyak perdebatan antara cinta dalam diam. Tapi itu semua kembali lagi pada pribadi masing-masing, kepada perempuannya maupun kepada laki-laki. Entah mau mengungkapkan atau tidak mengungkapkan, itu kembali lagi kepada dia pun pribadi masing-masing. Senyamannya saja. Itu dari Plato. Oke, sekarang lanjut ke Aristoteles. Yang terakhir yaitu Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di Stagiria, Yunani Utara. Dia adalah anak seorang dokter pribadi Raja Makedonia. Aristoteles hidup pada masa Athena mulai dikuasai oleh Philopos. Aristoteles meninggal pada saat dia berada di perjuangan. Aristoteles adalah seorang pemikir prolific dan seorang yang senang dengan hal-hal yang bersifat indrawi atau hal-hal yang bisa dilihat dengan mata. Aristoteles juga mengkritik teori idea karena menurutnya teori itu tidak membantu tetapi justru menambah banyak realitas. Salah satu doktrin dari Aristoteles yaitu kata ada. Kata ada itu maknanya banyak. Dan di sini menurut Aristoteles dia membagi ilmu menjadi 3, yaitu yang pertama boiesis, di mana boiesis itu sendiri adalah ilmu untuk memproduksi sesuatu dan hasilnya di situ jelas. Dalam ilmu boiesis ini kebenaran itu tidak penting. Ilmu yang kedua yaitu ilmu praksis. Ilmu praksis adalah ilmu atau tindakan atau ilmu etika dan politik. Dalam ilmu ini kebenaran itu abu-abu. Ilmu yang ketiga yaitu ilmu teoritis.
dalam ilmu teoritis, kebenaran di situ berperan sangat penting. Dan di dalam ilmu teoritis, Aristoteles membagi menjadi 3, yaitu fisika, matematika, dan matematis. Ajaran Aristoteles tentang manusia itu melalui 2 tahap, yaitu tahap yang pertama, dia masih mengikuti ajaran Plato, sehingga dia masih mengajarkan dualisme antara tubuh dan jiwa, serta preeksistensi dari jiwa. Tetapi keduanya meninggalkan dualisme dengan menjembatani jurang yang ada antara tubuh dan jiwa. Keduanya dipandang sebagai 2 aspek dari satu substansi yang sangat berhubungan, dan jikalau tubuh adalah materi, maka jiwa adalah bentuknya. Jikalau tubuh adalah potensi, maka jiwa adalah aktusnya. Nah, kalau begitu, kalau bilang jiwa adalah aksusnya, itu maksudnya seperti apa? Maksudnya yaitu jiwa adalah aksus, artinya dia adalah yang pertama, yang paling asas, yang menyebabkan tubuh ini hidup. Jiwa ini yang memimpin segala perbuatan untuk menuju kepada tujuannya. Jiwa adalah asas segala arah yang hidup yang menggerakkan tubuh. Nah, Aristoteles di sini juga dia mengajarkan adanya 2 macam pengenalan, yaitu pengenalan indrawi dan pengenalan rasional. Pengenalan indrawi di sini dia memberi pengetahuan tentang bentuk benda tanpa materinya. Pengenalan indrawi ini hanya mengenal hal-hal yang konkret dari suatu benda. Yang kedua yaitu pengenalan rasional. Pengenalan rasional di sini yaitu para manusia itu tidak terbatas. Rasio mengenal hakikat sesuatu, jenis sesuatu. Sasaran rasio lebih umum dibandingkan dengan sasaran indrawi. Jalan kepada ilmu pengetahuan adalah abstraksi. Contohnya kalau kita melihat meja itu berbentuk bulat, meja itu berbentuk persegi atau segitiga. Hakikat meja itu kita lepaskan dari semua meja yang kita amati. Artinya akal atau rasio tidak memiliki ide bawaan. Akal atau rasio melepaskan idenya daripada benda-benda yang konkret itu. Dan 4 poin yang diajarkan, 4 poin penting dari filsuf dari Aristoteles ini. Yang pertama yaitu kepercayaan terhadap indera, di mana indera itu mendahului pemikiran kita. Artinya kita melihat sesuatu, barulah kita memikirkan sesuatu itu. Dan bagi Aristoteles, suatu kesadaran itu tercipta karena tertangkap indera atau tertangkap oleh mata kita. Jadi yang dimaksud dari Aristoteles itu yaitu kita mengalami dulu baru kita bisa berpikir. Poin yang kedua dari Aristoteles yaitu menolak ide dari Plato. Sebelum ada dunia yang tampak, kita semua umat manusia berada di dalam dunia ide. Aristoteles menolak ajaran Plato, dan menurut Aristoteles tidak ada dunia ide yang terpisah dari dunia yang tampak. Ide itu tampak di setiap benda. Satu-satunya yang dibawa manusia sejak lahir adalah akal. Poin yang ketiga yaitu potensi dan batasan. Esensi itu tetap kekal dan akan selalu sama sampai kapanpun dan dimanapun. Kemampuan akal untuk mengelompokkan ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai potensi dan batasan. Dan poin yang terakhir atau poin yang keempat dari Aristoteles ini yaitu tujuan akhir. Segala sesuatu memiliki tujuan akhir. Contohnya kita lihat dalam Kejadian pasal 1, di situ menceritakan tentang penciptaan. Di situ Allah dia menciptakan sesuatu itu, dan setiap ciptaan itu memiliki tujuan-tujuan akhir. Begitu juga dengan kita memiliki tujuan
tujuan akhir kita masing-masing. Demikian cerita tentang 3 filsuf versi kami bertiga. Sekian dan terima kasih. Shalom, Wisne Namakan Kid. Bye-bye.